Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, selamat bertemu kembali dengan Fintech Palira dalam acara Ngaji Desa Palira. Pada seri yang ke-17 ini kita akan mengupas masalah pertanggungjawaban kepala desa di akhir masa jabatan. Karena materi ini cukup panjang, maka saya bagi menjadi dua seri, dua bagian. Dalam bagian pertama ini kita akan kupas pada segmen pokok-pokok itu. Saudara sekalian, sebelum kita mulai pembahasan, juga saya sampaikan bahwasanya partisipasi daripada teman-teman, saudara sekalian untuk selalu memberikan like atau jempol dan subscribe pada channel Fintech Palira. Juga keikhlasan teman-teman atau saudara sekalian untuk membagikan channel ini kepada kolega-kolega Anda sangatlah membantu bagi Fintech Palira. Samping itu, ya ini perlu juga saya sampaikan bahwasanya dalam seri ini juga kita bekerja sama dengan produk herbal, itu madu bawang. Ini sangat bagus untuk obat, baik sebagai obat preventif, kuratif maupun pada penyembuhannya atau antisipasi, jaga-jaga, juga ini untuk pengobatan, penyembuhan, dan juga pemulihan segala penyakit. Jika memang sekalian minat, silakan kontak personnya ada di sudut atas. Baiklah saudara sekalian, terkait dengan pertanggungjawaban kepala desa di akhir masa jabatan. Secara eksplisit, tidak banyak yang mengupas persoalan ini. Kan hanya ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2016. Itu pun dilokalisir pada pasal 3, 4, 5, 6, 7, lalu pasal 10 dan 11. Di sini sebagai uraian lebih lanjut apa yang ada di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan PP 43 tahun 2014. Nah, pertanggungjawaban kepala desa di akhir masa jabatan ini apa saja? Sama sebagaimana pertanggungjawaban kepala desa di akhir tahun anggaran. Itu terdiri atas dua hal pokok. Laporan atas pelaksanaan RKPDes
laporan atas pelaksanaan RPJMDes, RKPdes, yang kemudian muncullah LPDes sebagai laporannya. Kalau akhir tahun anggaran hanya RKPdes yang dilaporkan, tetapi kalau LPPdes akhir tahun anggaran, akhir masa jabatan, maka yang dilaporkan adalah sejauh mana pelaksanaan atau keberhasilan di dalam melaksanakan RPJMDes dan selama jabatan. Tuh. Nah, yang kedua adalah terkait dengan keuangannya, yaitu LPRP APBDes. Karena ini akhir masa jabatan, maka LPRP APBDes-nya ini juga berisi realisasi keuangan atau anggaran selama masa jabatan. Mulai tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, lalu tahun keenam, ini 7 bulan. Total seluruhnya, baik LPPDes maupun LPRP APBDes ini tidak sampai 6 tahun, karena laporan ini harus sudah disampaikan oleh kepala desa sekurang-kurangnya atau selambat-lambatnya adalah 5 bulan sebelum habis masa jabatan. Berarti 5 tahun 7 bulan. 5 tahun 7 bulan. Karena yang 5 bulan terakhir nanti akan disampaikan oleh kepala desa pada saat serah terima dalam memori serah terima jabatan. Saudara, LPPDes lalu dan LPRP APBDes. Keduanya juga sama dalam 3 warna, 3 corak, yaitu LPPDes, kemudian yang satunya LKPPDes, lalu yang ketiganya adalah IPBDes. Begitu juga LPRP APBDes, juga ada LKPRP APBDes, lalu ada IKPRP APBDes. Semuanya adalah akhir masa jabatan di belakangnya. Seri sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya LPPDes itu disampaikan oleh kepala desa pada bupati sebagai bahan pembinaan, bahan pengawasan untuk masa berikutnya. Karena ini akhir masa jabatan, berarti apa? Untuk kepala desa yang bersangkutan, karena saat ini disampaikan masih ada sisa masa jabatan 5 bulan sebagai pembinaan. Bagi BPD yang berupa LKPPDes akhir masa jabatan ini, itu adalah untuk bahan evaluasi. Karena BPD ini di akhir mengimbangi daripada akhir masa jabatan kepala desa ini, BPD juga menyampaikan laporan evaluasi kinerja kepala desa di akhir masa jabatan kepala desa, bukan akhir masa jabatan BPD-nya. Lalu masyarakat, ada IPPDes. IPPDes ini disampaikan kepada masyarakat adalah masyarakat supaya bisa memberikan masukan. Untuk bisa memberi masukan berarti harus mengetahui dulu. Bagaimana mungkin masyarakat akan bisa memberikan saran, masukan, usulan, dan sebagainya kalau masyarakat tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah dikasih informasi. Ya, ini ketiga-tiganya itu
mutlak harus disampaikan dan selambat-lambatnya adalah 5 bulan sebelum akhir masa jabatan. LPPDes ini menjadi satu dokumen dengan LPRP APBDes akhir masa jabatan. LKPDes menjadi satu dokumen dengan LKPRP APBDes akhir masa jabatan. LPPDesnya tadi itu disampaikan pada bupati, sedangkan LKPPDes kepada BPD. Lalu IPPDes ini satu dokumen dengan BRP APBDes untuk disampaikan kepada masyarakat. Saudara sekalian, disampaikan kepada masyarakat sebagai media informasi, sebagai informasi kepada masyarakat ini. Saya lebih berpendapat bahwasanya PPDes, LKPDes ini bentuknya, coraknya enggak jauh beda, substansi di dalamnya. Meskipun di dalam Permendagri nomor 20 terkait dengan keuangan desa ini, laporan terkait dengan informasi ke masyarakat ini, itu setidaknya memuat pada 5 hal. Itu laporan realisasi APBDes-nya, kemudian yang kedua laporan realisasi kegiatannya berarti RKPDes-nya, lalu yang ketiga adalah kegiatan yang belum selesai sampai dengan laporan ini dibuat, disampaikan, bahkan yang tidak terlaksana di RKPDes-nya ada, APBDes-nya ada, tetapi tidak memungkinkan dilaksanakan. Lalu yang keempat adalah sisa anggaran yang ada. Ini harus diketahui oleh masyarakat. Yang kelima, desa harus memiliki alamat pengaduan. Dalam bahasa lain gitu ya, calling center. Alamat pengaduan ini bisa kalau berupa nomor atau telepon atau WA atau Telegram, bisa pula dengan akun, misalnya itu di media sosial atau email atau website. Jadi sudah waktunya desa-desa memiliki satu di antara itu tadi, agar masyarakat mudah mengakses informasi dari pemerintah desa. Dan itu sebagai kewajiban terhadap publik di pemerintah desa sebagai badan publik di desa. Berikutnya adalah tentang dudukan dari LPPDes, LPRP, APBDes. Kalau di dalam LPRP, APBDes, akhir tahun anggaran, jelas sekali secara eksplisit diatur bahwasanya dokumen itu merupakan aturan desa dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan LPPDes. Di lampirannya, jadi di dalamnya. Sedangkan terkait dengan LPPDes akhir masa jabatan dengan LPRP APBDes akhir masa jabatan, tidak ada pasal ataupun ayat secara eksplisit yang mengatur bahwasanya ini adalah perdes. Bagaimana pemikiran kita, pendapat kita, atau
cara kita memandangnya pada kedudukannya sebagai apa nanti status dokumen itu. Jika terjadi hal semacam ini, bahwa satu persoalan yang merupakan sejenis atau identik, jika yang satunya, jenis yang satunya sudah diatur kepastian kedudukannya, maka jenis yang berikutnya adalah sama mengikuti pada jenis sebelumnya. Jika peraturan menteri ini hanya mengatur tentang perdesnya itu ada di akhir tahun anggaran. Nah, dokumen ini identik sama. Substansinya ketika akhir tahun anggaran itu diambil dari setiap tahunnya. Jadi dengan di copy paste tahun pertama, tahun ke-1 dan sampai tahun ke-5 itu copy paste. Berarti dari perdes kan. Kalau terus ini kok dibongkar itu keluar kemudian dijadikan tidak perdes itu tidak mungkin. Karena ini sejenis. Karena sejenis maka LPRP APBD akhir tahun anggaran ini juga merupakan peraturan desa yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan APBD akhir masa jabatan. Itu cara kita berpikirnya seperti itu. Merujuk hukumnya semacam jadi supaya enak gitu loh. Nah, ini sejenis dan itu ada di dalam satu peraturan yang sama. Pasal yang di atasnya sudah mengatur gas, pasal berikutnya tinggal apa? Ngikut. Itulah saudara sekalian terkait dengan pertanggungjawaban kepala desa di akhir masa jabatan. Pada bagian pertama ini kita mengungkap pada bagaimana landasan hukumnya, lalu jenis-jenisnya apa saja, disampaikan kepada siapa saja, pokok substansi informasi kepada masyarakat itu apa saja, kemudian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan disampaikan, lalu laporan pertanggungjawaban ini kedudukannya dokumen itu berkedudukan sebagai apa? Itu sebagai peraturan desa. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa pula, siapa tahu lewat tayangan ini menjadi sarana, menjadi jalan untuk kesehatan saudara sekalian atau kita semua. Berubah. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.